Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ivan Putranto dan juga teman-teman saya yang mungkin nanti akan menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Nova Santoso dengan NIM 1707624062 yang ditemani oleh dua rekan saya yaitu Putri Saharani dengan NIM 1707624229 dan juga Sophia Cantika Putri dengan NIM 1707624050. Kami akan membawakan presentasi dengan judul analisis perkembangan sejarah ilmu manajemen dan juga penerapannya pada organisasi Sigma TV Universitas Negeri Jakarta. Melalui presentasi ini saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk menelusuri bagaimana sih perkembangan teori manajemen dari masa ke masa dan juga bagaimana prinsip-prinsip tersebut bisa diterapkan secara nyata juga dalam sebuah organisasi mahasiswa yaitu Sigma TV Universitas Negeri Jakarta sebagai studi kasus yang konkret. Manajemen merupakan proses penting dalam menjalankan suatu organisasi. Menurut Terry, manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Peran manajemen tidak hanya mengatur, tetapi juga mengambil keputusan strategis, membentuk budaya kerja yang sehat, dan mendukung proses perubahan agar organisasi ini bisa terus relevan. Praktik manajemen sebenarnya sudah ada sejak zaman peradaban kuno seperti di Mesir, Romawi, dan Tiongkok, di mana mereka sudah mengenal sistem organisasi dan pembagian tugas. Namun, manajemen modern baru mulai berkembang setelah revolusi industri di akhir abad ke-19, saat kebutuhan efisiensi dan produksi massal meningkat. Peter Drucker, yaitu seorang tokoh manajemen terkenal, menyatakan bahwa manajemen adalah organ dari institusi yang berarti sangat menentukan efektivitas dan keberhasilan dari suatu organisasi. Saat ini, manajemen menghadapi tantangan baru di era digital. Organisasi media misalnya mengalami perubahan besar karena teknologi dan perilaku audiens, terutama generasi muda seperti kita saat ini, yaitu Gen Z yang lebih menyukai platform digital seperti TikTok, Instagram, atau YouTube daripada media tradisional. Nah, digitalisasi ini mengubah cara organisasi dalam mengelola informasi, berkomunikasi dengan audiens, dan membuat konten. Organisasi harus mampu beradaptasi, menggunakan data dan teknologi seperti kecerdasan buatan, serta tetap waspada terhadap tantangan seperti penyebaran berita palsu. Nah, salah satu contoh penerapan teori manajemen di era digital ini bisa kita lihat dari organisasi media kampus bernama Sigma TV UNJ, di mana Sigma TV UNJ merupakan organisasi media kampus berbasis digital di bawah naungan Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang berfokus pada produksi konten audiovisual. Kami melakukan wawancara dengan Kak Gina Aulia Kotrinada, yaitu mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2022 Universitas Negeri Jakarta yang juga aktif di Sigma TV UNJ. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Divisi News di Sigma TV UNJ dan memiliki pengalaman langsung dalam mengelola program kerja, mengatur sumber daya manusia, serta menangani dinamika internal tim. Dari penuturan Kak Gina terlihat bahwa berbagai teori manajemen ini diterapkan di organisasi Sigma TV UNJ ini. Teori klasik digunakan dalam pembagian tugas dan struktur kerja tim. Teori kontingensi diterapkan saat strategi disesuaikan dengan kondisi yang berubah, misalnya saat tren konten bergeser. Nah, sedangkan untuk teori sistem digunakan dengan cara melihat organisasi sebagai satu kesatuan, yang dimana semua divisi ini saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
Jadi kalau misalkan dari pengalaman aku di Sigma TV kan alhamdulillah udah jalan 3 tahun nih. Terus kalau misalkan dari pola manajemennya yang aku rasain ada sedikit perbedaan dan itu tuh tergantung dengan kepalanya ketua umumnya Sigma TV karena di sini aku kan masih di bawah ya di bawah naungannya ketua umum Sigma TV. Jadi kalau misalkan aku lihat perbedaan dari tahun aku pertama, dari tahun aku kedua sampai sekarang aku tahun ketiga memang mengalami beberapa perbedaan. Mungkin ketika aku tahun pertama yang dimana aku masih di masa belajar, pola manajemennya itu memang sangat dipegang oleh kepala divisi. Karena aku dari tahun pertama di divisi news, jadi memang untuk manajemennya pasti sebelum kita tuh naik ke ketua umum pasti naiknya ke kepala divisi dulu. Dan pas aku di tahun kedua yang dimana aku menjabat sebagai kepala divisi news, di situ aku membuat sebuah sistem yang dimana sistemnya itu uh, kalau misalkan kalian pernah belajar teori perilaku, di situ aku mengimplementasikan teori perilaku itu di divisi aku. Jadi aku tuh untuk pola manajemennya, kalau yang aku bangun adalah aku melihat dia itu minatnya kemana, dan habis itu aku arahkan dia itu harus mengerjakan apa seperti itu. Itu dari teori perilaku yang aku pelajari. Tapi kalau untuk itu untuk ketika aku kepala divisi dan untuk di tahun aku ketiga yang dimana aku menjadi staff kembali tapi aku dipercaya untuk menjadi seorang project officer, aku melihat bahwa manajemennya tuh manajemen orangnya lebih spesifiknya manajemen orangnya itu memang uh, ini ya lebih mengedepankan untuk kebebasan orang berkreasi kalau misalkan di tahun aku ketiga karena memang di tahun ketiga ini benar-benar ketua umumnya pun mengedepankan bahwa lo tuh mau berkreasi apapun di Sigma gue yang fasilitasin kayak gitu sih kalau misalkan dari perkembangan yang aku rasakan dari tahun aku pertama sampai aku tahun ketiga di Sigma TV gitu. Oke, kalau misalkan dalam keseluruhan di Sigma TV sendiri itu kan tergantung dengan ketua umumnya ya. Jadi aku mungkin belum bisa menjawab hal itu, tapi ketika aku menjadi kepala divisi news yang tadi sudah sempat aku mention bahwa aku itu menganut teori perilaku, yang dimana teori perilaku ini tuh sebenarnya masih teori transisional, yang dimana dia tuh adalah perpindahan dari teori tradisional ke teori modern, yang dimana dia dikenalkan oleh Chester Barnard, yang dimana dia ini tuh yang tadi aku sempat mention juga dia tuh melihat perilaku minat seseorang baru dari itu dia itu mengarahkan ketika minat kita itu suka ngomong berarti kita arahkan untuk menjadi reporter misalkan itu untuk di divisi aku sendiri. Terus kalau misalkan memang dia suka dengan visual mungkin aku bisa arahkan dia ke editor seperti itu yang aku terapkan sih untuk teori yang aku pakai ketika jadi kepala divisi gitu. Jadi masih menggunakan teori transisional yang dimana dikenalkan oleh Chester Bernard yaitu teori perilaku seperti itu. Oke, karena tadi aku sudah sempat mention ya kalau Sigma TV adalah organisasi yang adaptif, jadi mungkin kalau misalkan dibilang aku merekomendasikan mungkin sedikit menggurui, jadi kita boleh sharing kali ya, sharing ke organisasi lain kalau misalkan ketika kamu mau menjadi seorang ketua atau kamu mau menjalankan sebuah organisasi, aspek adaptasi itu adalah aspek tertinggi menurut aku karena kalau misalkan kita itu hanya mengedepankan teori tanpa diadaptasi dengan teknologi zaman sekarang, itu sama sekali nggak works menurut aku kayak gitu. Jadi menurut aku yang bisa aku sharing itu adalah menjadi organisasi yang adaptif dan juga terbuka dan dia tuh ya terbuka open mindset apapun kreativitas itu tuh udah bisa kita 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 realisasikan gitu yang dulunya mungkin kelihatannya impossible untuk kita lakukan tapi untuk saat ini mungkin kata impossible itu udah nggak ada gitu di zaman sekarang kayak gitu sih yang bisa aku sharing. Dari hasil wawancara, kita bisa melihat bahwa prinsip-prinsip dari pendekatan klasik ternyata masih menjadi dasar utama dalam sistem organisasi Sigma TV. Pendekatan ini menekankan pentingnya efisiensi, pembagian kerja, struktur organisasi yang rasional, dan juga pengendalian manajerial yang sistematis. Dalam praktiknya, perencanaan kerja di Sigma TV dilakukan melalui alokasi tugas yang terstruktur, penjadwalan kegiatan, hingga penerapan prosedur operasional yang formal.
Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip awal manajemen ternyata masih tetap relevan, bahkan dalam konteks organisasi modern di zaman sekarang ini. Kemudian, teori sistem juga menjadi salah satu dasar dalam proses pengelolaan organisasi di Sigma TV. Charles Barnard pada tahun 1938 memandang bahwa organisasi sebagai sistem kerja sama yang perlu berinteraksi secara aktif dengan lingkungan eksternalnya. Jadi bukan hanya lingkungan internalnya saja. Sigma TV sebagai organisasi yang berhubungan dengan pihak fakultas, sponsor, dan juga audiens menunjukkan bahwa perubahan pada satu elemen dapat mempengaruhi keseluruhan sistem organisasi. Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi lintas divisi sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran program kerja yang sedang mereka jalankan. Namun, penerapan teori manajemen di Sigma TV ternyata tidak hanya terbatas pada pendekatan klasik saja. Di Sigma TV juga ada penerapan pendekatan perilaku organisasi. Pendekatan ini muncul dari pemahaman bahwa manusia itu bukan sekadar komponen mekanis dalam organisasi. Jadi melalui studi Houghton oleh Altamayo pada tahun 1933, beliau menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan dan hubungan sosial para pekerja punya dampak besar terhadap produktivitas. Nah, hal ini juga terlihat di organisasi Sigma TV, di mana pembagian tugas dilakukan dengan mempertimbangkan minat dan potensi masing-masing individu. Jadi, setiap anggota bisa memberikan kontribusi secara optimal, bukan melalui paksaan. Pendekatan ini juga membentuk suasana kerja yang lebih inklusif dan partisipatif, serta dapat meningkatkan motivasi dan efektivitas kerja tim secara keseluruhan. Oke, terima kasih kepada rekan saya Putri Taharani dan juga Sophia Cantika Putri yang sudah menjelaskan materi sebelumnya ya. Sekarang saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Dalam praktik pengelolaan di Sigma TV juga diterapkan prinsip-prinsip dari teori kontingensi. Teori ini menjelaskan bahwa tidak ada satu cara pun manajemen yang cocok untuk semua situasi. Dikutip, menurut Lawrence dan Lorch pada tahun 1967, yang dimana keberhasilan sebuah organisasi sangat tergantung pada sejauh mana struktur organisasi tersebut dengan kondisi lingkungannya. Hal ini bisa dilihat dari Sigma TV sendiri, yang dimana gaya kepemimpinan dan cara pembagian tugas tidak selalu sama. Semua itu disesuaikan dengan situasi serta karakter tim masing-masing, juga dalam setiap program yang dijalankan. Tujuannya adalah agar kerja tim bisa berjalan dengan efektif dan juga target yang diterapkan bisa tercapai dengan baik dan sempurna. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa berbagai teori manajemen, mulai dari yang klasik hingga modern seperti yang sekarang, seperti teori sistem dan juga teori kontingensi, tetap relevan dan juga bisa diterapkan, termasuk dalam organisasi mahasiswa seperti Sigma TV tersendiri ya. Pengalaman di organisasi media kampus ini menunjukkan bahwa memahami kondisi internal dan eksternal organisasi, serta menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang tepat adalah kunci untuk menciptakan organisasi yang kuat, fleksibel, dan juga berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa ilmu manajemen terus berkembang seiring perubahan zaman, dan setiap pendekatannya memberikan kontribusi penting bagi efektivitas organisasi di Sigma TV tersendiri. Sigma TV menerapkan berbagai teori manajemen secara nyata. Mungkin saya akan menyebutkan beberapa ya, 3 atau 4 saja. Seperti teori klasik dari struktur kerja yang rapih dan juga sistem kerja yang efisien. Yang kedua, pendekatan perilaku organisasi diterapkan melalui perhatian terhadap minat dan kesejahteraan para anggota, yang dimana menciptakan lingkungan kerja yang partisipatif. Yang ketiga, teori sistem tampak dalam hubungan antar divisi dan kerjasama dengan pihak luar, seperti mungkin pihak luar fakultas, sponsor-sponsor yang ada yang ingin masuk, dan juga para audiens. Yang keempat,
Teori kontinensi dijalankan dengan menyesuaikan gaya kepemimpinan dari Sigma TV itu sendiri dan pembagian tugas sesuai situasi dan juga karakter tim. Secara keseluruhan, mungkin keberhasilan Sigma TV ini menunjukkan bahwa teori manajemen tidak hanya berlaku dalam teori saja, tetapi juga efektif diterapkan dalam organisasi mahasiswa. Pemahaman ini penting bagi mahasiswa sebagai bekal untuk menjadi pemimpin yang profesional, adaptif, dan juga inovatif di masa depan nanti. Sebagai penutup, dapat kita lihat bahwa ilmu manajemen bukanlah sekedar teori di atas kertas, tetapi merupakan alat yang nyata dan relevan untuk mengelola organisasi secara efektif, termasuk dalam skala organisasi mahasiswa seperti Sigma TV UNJ. Dari pendekatan klasik hingga teori kontingensi, setiap pemikiran manajerial memberikan pelajaran penting tentang bagaimana sih kita bisa membangun struktur dan juga memimpin tim dalam menghadapi dinamika organisasi dengan lebih baik lagi. Sigma TV mungkin menjadi contoh bahwa organisasi yang memahami dan juga menerapkan prinsip manajemen secara tepat dan juga akan tetap mampu bertahan, beradaptasi, dan juga berkembang di tengah-tengah tantangan zaman yang sangat keras ini. Akhir kata, mungkin semoga apa yang saya sampaikan hari ini tidak hanya menambah wawasan kita tentang sejarah dan juga penerapan manajemen, tetapi juga menginspirasi kita sebagai generasi muda untuk menjadi pemimpin yang visioner, adaptif, dan berdaya guna bagi organisasi dan masyarakat di masa depan, juga sebagai bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatian dan juga waktunya. Kami kelompok 12 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.